Saya Anjali Sitanggang dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab 8 mengenai biaya kualitas dan produktivitas. Adapun kualitas merupakan harapan konsumen atas produk atau jasa. Harapan konsumen ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang mewakili kualitas, yakni kinerja, keandalan, keawetan, estetika, kemampuan servis, fitur, kesesuaian dalam penggunaan, dan kualitas kesesuaian. Adapun pendekatan kualitas terdiri dari dua, yaitu pendekatan nilai target dan pendekatan kualitas optimal. Pendekatan nilai target merupakan kesesuaian kualitas yang diartikan sebagai rentan nilai untuk setiap spesifikasi atau karakteristik kualitas. Sebuah nilai target dengan batasan nilai tertinggi dan terendah ditentukan sebagai rentan variasi produk yang dapat diterima. Yang kedua, pendekatan kualitas optimal merupakan kesesuaian kualitas ditekankan pada dimensi kesesuaian untuk digunakan. Spesifikasi kualitas ditentukan dalam nilai tertentu yang sudah teruji tanpa ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan. Pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya biaya yang rendah. Biaya kualitas dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu biaya pengendalian atau control activity dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan terbagi lagi atas dua, yaitu biaya pencegahan dan biaya penilaian. Biaya pencegahan tersendiri merupakan adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas produk atau jasa yang berkualitas rendah. Sedangkan biaya penilaian merupakan biaya yang terjadi karena dilakukannya penentuan apakah produk atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Yang kedua, biaya kegagalan. Biaya yang dapat terjadi karena adanya kegagalan dalam menjalankan aktivitas atau adanya produk yang berkualitas rendah terbagi atas dua, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen disebut dengan biaya kegagalan internal. Sedangkan biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen dan diketahui setelah berada di luar perusahaan atau setelah sampai di tangan konsumen. Kemudian pengukuran biaya kualitas. Pengukuran biaya kualitas ini dapat diklasifikasikan menjadi dua menurut kemudahan dalam pengamatannya. Yang pertama yaitu biaya kualitas yang dapat diamati, yaitu biaya yang secara langsung dapat diukur dan biasanya datanya tersedia dalam laporan akuntansi perusahaan, seperti biaya pencegahan, penilaian, dan kegagalan internal. Yang kedua, biaya kualitas yang tersembunyi, yaitu biaya atas hilangnya kesempatan yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas dan juga sulit diukur secara akurat jumlahnya, seperti biaya kehilangan penjualan, kehilangan pangsa pasar, ketidakpuasan konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa pendekatan estimasi yang lazim digunakan, yaitu ada metode multiplier. Formulasinya sebagai berikut, yaitu biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal terobservasi. K merupakan angka penggali yang merefleksikan efek multiplier dan ditentukan berdasarkan data di masa lalu atau pengalaman perusahaan. Sedangkan metode Toguchi Quality Loss Function memiliki rumus sebagai A dalam kurung Y tutup kurung sama dengan K buka kurung Y dikurang T pangkat 2. L merupakan kerugian akibat kualitas, Y merupakan nilai aktual karakteristik kualitas, sedangkan K merupakan konstanta proporsional yang tergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal dalam perusahaan, sedangkan T sendiri merupakan nilai target karakteristik kualitas. Pelaporan biaya kualitas. Ada langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama, menentukan biaya kualitas sesungguhnya untuk setiap komponen kualitas. Yang kedua,
mengelompokkan komponen-komponen biaya kualitas tersebut ke dalam kelompok-kelompok biaya kualitas. Pengelolaan biaya kualitas. Pengelolaan biaya kualitas terdiri dari 4. Yang pertama, pandangan tradisional. Yang kedua, pandangan kontemporer. Yang ketiga, activity-based management dan biaya kualitas optimal. Dan yang keempat, analisis tren. Pandangan tradisional itu sendiri merupakan kualitas yang dibagi dalam 3 zona relatif terhadap titik total biaya kualitas minimum. Aktivitas peningkatan kualitas dipilih pada daerah di bawah zona tingkat kualitas optimal. Zona kesempurnaan berada di atasnya, dan diantaranya kedua terdapat zona tidak berbeda. Sedangkan pandangan kontemporer, pandangan ini dipengaruhi oleh Genichi Taguchi. Ia memiliki pandangan bahwa untuk mendapatkan manfaat biaya, maka tidak diperbolehkan adanya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Sedangkan Activity Based Management dan biaya kualitas optimal atau ABM, yaitu biaya yang membedakan biaya kualitas dibedakan menjadi 2. Yang pertama, biaya bernilai tambah. Yang kedua, biaya tidak bernilai tambah. Dan yang terakhir adalah analisis tren. Dengan menggunakan grafik tren akan diketahui perkembangan total dan per komponen dari periode ke periode. Kemudian, dengan mengakui perbandingan antar komponen, kualitas akan diketahui hubungan dan pengaruh antar komponen. Kemudian, pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Program manajemen kualitas yang efektif termasuk di dalamnya adalah identifikasi permasalahan pengendalian kualitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Penyebab penyimpangan kualitas biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Manusia adalah semua orang yang terlibat dalam proses. Yang kedua adalah metode. Metode adalah cara bagaimana proses dilakukan dan setiap permintaan spesifik untuk dapat melakukannya seperti kebijakan, aturan-aturan, dan hukum. Yang ketiga merupakan mesin. Mesin adalah semua peralatan komputer atau perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat adalah bahan. Bahan adalah bahan baku ataupun bahan penolong untuk menghasilkan produk akhir. Yang kelima, pengukuran adalah data yang diperoleh dari proses yang digunakan untuk mengukur kualitas. Dan yang terakhir adalah lingkungan, merupakan suatu kondisi seperti waktu di lokasi, suhu, cuaca, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran produktivitas. Produktivitas menekankan pada bagaimana menghasilkan output secara efisien, dan secara khusus ditujukan pada hubungan antara output dan input untuk menghasilkan sebuah input. Efisiensi teknis. Upaya peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui 3 cara. Yang pertama, menghasilkan output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Sedangkan yang kedua, menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama. Yang ketiga, menghasilkan output lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Kemudian efisiensi pertukaran. Efisiensi pertukaran dapat dicapai dengan melakukan pertukaran antara input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah. Kemudian pengukuran produktivitas parsial. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajemen dalam memonitor naik turunnya produktivitas. Rasio produktivitas diukur dengan output per input. Kelebihannya merupakan pengukuran ini akan mengarahkan manajemen lebih fokus pada input tertentu. Hasil pengukuran mudah dipahami dan diinterpretasikan sehingga tingkat kinerja produktivitas personel operasional cepat diketahui. Yang kedua, kelemahan. Pengukuran ini dilakukan dengan cara satu persatu input diukur secara terpisah, dapat memberikan gambar yang salah tentang produktivitas. Kinerja input bisa dipengaruhi oleh kinerja input yang lain. Yang kemudian pengukuran produktivitas total. Produktivitas total dapat didapatkan dengan cara mengukur produktivitas semua input yang digunakan untuk menghasilkan output. Terdapat 2 pendekatan pengukuran yang dipergunakan, yaitu yang pertama pengukuran profil.
Pengukuran profit dilakukan dengan cara mengukur beberapa input utama yang dipergunakan untuk menghasilkan output yang hasilnya berupa ukuran operasional. Hasilnya berupa profil produktivitas yang dapat diperbandingkan antara waktu sebagai sumber informasi perubahan produktivitas. Sedangkan yang kedua, pengukuran profit linked productivity. Mengukur jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas. Penentuan pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba merupakan salah satu cara untuk melihat nilai perubahan produktivitas. Dampak profit linked productivity dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu dampak profit linked sama dengan biaya PQ total dikurang dengan biaya periode amatan total. PQ merupakan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output pada waktu yang diamati. Jika produktivitasnya sama dengan tahun dasar yang dihitung sebagai berikut. PQ merupakan output periode amatan ditambah dengan rasio produktivitas tahun dasar. Kemudian pengukuran waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk atau jasa. Waktu siklus rata-rata setara dengan total waktu proses untuk semua unit dengan unit yang dihasilkan. Agar lebih bermanfaat, waktu siklus rata-rata harus dimaksudkan rata-rata waktu yang dibutuhkan